Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya, Salsabila Nikmatus Solihah, dengan NIM E97219090 akan memaparkan hasil dari penelitian saya yang bertemakan Tarekat Naksabandiyah Khalidiyah. Pada pemaparan laporan kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Tarekat Mutabarah 2 yang diampu oleh Bapak Syaiful Yazid, MA. Nah, apa sih Tarekat Naksabandiyah Khalidiyah itu? Di Indonesia sendiri belum dapat dipastikan siapa yang pertama kali membawa dan menyebarkan Tarekat Naksabandiyah itu. Sumber tertulis pribumi yang mengulas mengenai Tarekat Naksabandiyah adalah karya Syekh Yusuf Makassar. Dalam perjalanan hidupnya, Syekh Yusuf dikenang sebagai figur yang mengembangkan tarekat Khalwatiyah, serta ditemukan juga banyak referensi yang menyatakan bahwa Syekh Yusuf ini tidak hanya mempelajari satu tarekat saja, akan tetapi beliau juga dibaiat oleh Aramiri dari Aceh, dan tak hanya itu saja, Syekh Yusuf juga mendapatkan ijazah dari tarekat Qadiriyah. Syekh Yusuf juga mempelajari tarekat Naksabandiyah setelah setibanya dari Yaman. Beliau belajar dari Muhammad Abdul Baqi, seorang syekh yang terkenal di Arab. Dan di Madinah, Syekh Yusuf mempelajari tarekat kepada Ibrahim Al-Karani. Selang beberapa tahun kemudian, Syekh Yusuf ini resmi dibaiat dan menjadi anggota tarekat Khalwatiyah di Damaskus. Sekembalinya Syekh Yusuf dari Mekah, ia memutuskan menetap di Banten dan mengembangkan tarekat Naksabandiyah sehingga mendapatkan banyak pengikut. Nah, tarekat Naksabandiyah ini sudah berlalu lalang kurang lebih 6 abad dan saat ini sudah menjadi suatu organisasi. Tata cara tarekat Naksabandiyah ini memiliki berbagai ragam dan dapat mengikuti perkembangan zaman dimanapun dan kapanpun berada. Namun, dikarenakan beberapa sebab tarekat Naksabandiyah harus beradaptasi dengan keadaan guru-guru baru yang memberikan penekanan pada aspek yang berbeda walaupun aspeknya tetap sama. Selain itu, para pembaharu tidak memperlakukan lagi pola pikir atau amalan-amalan yang tertentu dan memperkenalkan dengan sesuatu yang baru. Tarekat Naksabandiyah Khalidiyah ini merupakan anak cabang dari Tarekat Naksabandiyah. Objek utama dari penelitian kali ini yaitu di pesantren Ahlus Shafa wal Wafa. Pesantren ini bertempat di Desa Simoketawang, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, yang dipimpin atau diasuh oleh Kiai Haji Muhammad Nizam As-Sofa sebagai mursyidnya. Kiai Haji Muhammad Nizam As-Sofa ini telah dibaiat oleh salah satu mursyid tarekat Naksabandiyah Khalidiyah, yaitu Syekh Kadirun Yahya, melalui perantara khalifahnya, yaitu Kiai Haji Hasan Munib. Maksud saya Kiai Haji Hasan Muhasib. Dan yang mewukufkan kemursyidanya yaitu Habib Muhammad Lutfi bin Yahya pada tahun 2007. Nah, bagaimana sih latar belakang didirikannya pesantren Al-Sofa Wafa ini? Kiai Haji Nizam As-Sofa sebelumnya sudah mempunyai tempat pengajian. Karena jamaahnya semakin banyak, maka berpindah di Simoketawang ini. Nah, tujuan didirikannya tarekat ini karena banyaknya jamaah yang ingin dibaiat langsung, serta Kiai Nizam ini juga ingin membuka mata orang-orang yang menganggap sebuah tarekat itu buruk. Dalam melihat kenyataannya, masih banyak orang yang belum mengetahui atau paham mengenai ilmu tarekat, sehingga berusaha menghilangkan prasangka buruk terhadap para ulama ahli tarekat. Mereka menganggap para ulama sebagai seorang yang mengajarkan amalan yang menyerupai ibadah, tetapi tidak ditemukan tuntunan yang mengarah kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, namun
Tuduhan mereka berbanding terbalik dengan kenyataan. Para ulama tarekat senantiasa memberikan wejangan tarekat yang bersumber pada Al-Quran dan hadis yang diterima secara ittisal sampai kepada Rasulullah SAW. Nah, apa aja sih amalia tarekat Naksabandiyah Khalidiyah ini? Ajaran dasar tarekat Naksabandiyah Khalidiyah pada umumnya mengacu pada empat aspek pokok, diantaranya syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Nah, tarekat Naksabandiyah Khalidiyah ini juga terdapat 17 tingkatan fikir atau mata pelajaran yang harus ditepaki oleh seorang salik atau pengikut tarekat Naksabandiyah Khalidiyah. Ke-17 mata pelajaran tersebut adalah 1. Zikir Ismuddad, 2. Zikir Lataif, 3. Zikir Nafid Isbat, 4. Zikir Wukuf, Zikir Muraqabah, 5. Muraqabah Itlaq, 6. Muraqabah Ahadiyatul Af'al, 7. Muraqabah Ma'iyah, 8. Muraqabah Aqrabiyah, 9. Muraqabah Ahadiyatul Zat, 10. Muraqabah Zatus Sirfi wal Bahti Zikir Muqamat, 11. Maqam Musyahadah, 12. Maqam Mukasyafah, 13. Maqam Muqabalah, 14. Maqam Mukafalah, 15. Maqam Fana Fillah, 16. Maqam Baqa Billah, dan yang terakhir adalah zikir tahlil lisan. Nah, terdapat 5 S, kewajiban dan pantangan untuk dikerjakan bagi murid Ahlus Shafa wal Wafa yang sudah menjadi pedoman di yayasan pesantren sejak awal berdirinya. 5 S, kewajiban untuk meninggalkan larangan atau pantangan, dan juga beserta 5 S, kewajiban untuk dilakukan. Berikut 5 S yang dimaksud adalah: 1. Suudzon. Seorang santri atau seorang salik wajib meninggalkan sikap berprasangka buruk kepada Allah dan orang sekitar. Yang kedua, sambat. Seorang santri atau seorang salik wajib meninggalkan sikap selalu mengeluh dan dalam suatu hal apapun. Yang ketiga adalah susah. Seorang salik atau seorang santri wajib meninggalkan sikap susah. Yang keempat, sedih. Seorang santri atau seorang salik wajib meninggalkan rasa sedih yang berkepanjangan. Yang kelima, stres. Seorang santri atau seorang salik wajib meninggalkan perasaan stres yang ada di. Nah, berbalik dari 5 S larangan atau pantangan-pantangan tersebut, Kiai Haji Muhammad Nizam As-Syafa ini juga menerapkan 5 S yang wajib untuk dilakukan. Yang pertama, sabar. Setiap santri atau setiap salik wajib untuk selalu bersabar dalam hal apapun. Yang kedua, syukur. Setiap santri atau setiap salik wajib berusaha selalu mensyukuri apa yang Allah limpahkan kepadanya. Yang ketiga, sopan. Setiap santri atau setiap salik wajib berlaku sopan kepada siapapun, baik itu tua maupun muda. Yang keempat, santun. Setiap santri atau setiap salik wajib menjaga santun kepada guru atau orang yang lebih tua maupun yang lebih muda. Dan yang terakhir adalah sumringah. Setiap santri atau setiap salik wajib untuk selalu sumringah atau tersenyum walaupun mendapatkan suatu masalah. Sang guru Kiai Nizam juga mempunyai 7 wasiat yang diberikan untuk murid-muridnya. Dari 7 wasiat ini dapat merubah sifat mazmumah menjadi mahmudah. 7 wasiat sebagaimana yang telah diwasiatkan yaitu: 1. Ingatlah Allah dan jangan lupa Muhammad. 2. Dahulukan urusan Allah dan utamakan urusan akhirat. Dan yang ketiga, istiqomah di jalan Allah dan ikutilah sunnah-sunnah Rasulullah. Yang keempat, tingkatkan rasa muhabbah dan makrifah kepada Tuhan dan khalifahnya, serta tegakkan persatuan dan persahabatan antar manusia atau ukhuwah Islamiyah. Yang kelima, bersatulah ke dalam hakikat Ahmad dan berusahalah menyatukan masyarakat sekitar. Dan yang keenam, siapkan diri rela mengabdi dan junjung rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tinggi-tinggi.
Dan yang ketujuh, jaga dan peliharalah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.